Coba bayangkan suatu hari nanti, Persib Bandung benar-benar mempunyai stadion sendiri. Bukan stadion yang disewa, bukan stadion milik pemerintah daerah, tetapi stadion yang benar-benar menjadi rumah bagi Persib dan Bobotoh. Stadion berkapasitas sekitar 40.000 penonton, dengan tribun yang selalu dipenuhi warna biru, fasilitas modern, Persib Store, museum, restoran, area komersial, bahkan mungkin hotel dan pusat latihan dalam satu kawasan. Setiap kali Persib bertanding, bukan hanya tiket yang menghasilkan pemasukan, tetapi seluruh kawasan stadion bisa ikut bergerak dan menghasilkan uang. Konsep seperti ini sebenarnya sudah sangat umum di klub-klub besar Eropa. Tapi kemudian muncul satu pertanyaan besar. Kenapa Persib belum membangun stadion sendiri? Padahal, kalau kita bicara soal klub terbesar di Indonesia, nama Persib tentu tidak bisa dilepaskan. Basis suporternya sangat besar, popularitasnya tinggi, nilai komersialnya juga terus berkembang. Bahkan setiap kali Persib bermain, antusiasme Bobotoh selalu luar biasa. Lalu kalau potensinya sebesar itu, kenapa Persib belum memiliki stadion sendiri seperti klub-klub Eropa? Jawabannya ternyata tidak sesederhana karena Persib tidak punya uang. Ada banyak hal yang harus dipikirkan sebelum sebuah klub memutuskan membangun stadion sendiri. Karena membangun stadion modern bukan hanya soal mendirikan tribun dan memasang rumput. Ada pembebasan atau pembelian lahan, konstruksi, atap stadion, lampu, ruang ganti, ruang media, fasilitas VIP dan VVIP, sistem keamanan, parkir, drainase, rumput, teknologi tiket, layar LED, sampai berbagai fasilitas pendukung lainnya. Dan setelah stadion selesai dibangun, persoalannya belum berhenti. Stadion harus dirawat dan membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit setiap tahunnya. Inilah kenapa stadion modern sebenarnya bukan hanya sebuah bangunan. Stadion adalah investasi jangka panjang. Klub yang membangunnya harus mempunyai perhitungan bisnis yang sangat matang. Karena kalau stadion hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola, tentu akan ada banyak hari di mana stadion tidak menghasilkan pemasukan maksimal. Nah, disinilah kita bisa melihat perbedaan dengan banyak klub besar Eropa. Bagi klub-klub tersebut, stadion bukan hanya tempat bermain sepak bola. Stadion adalah bagian dari bisnis klub. Ketika pertandingan tidak berlangsung, stadion masih bisa menghasilkan uang. Ada museum, stadium tour, toko merchandise, restoran, hospitality, ruang konferensi, konser, dan berbagai event lainnya. Sekarang coba kita bawa konsep tersebut ke Persib. Bayangkan Persib mempunyai stadion sendiri. Misalnya kapasitasnya sekitar 35 sampai 40.000 penonton. Stadion modern, tribun dekat dengan lapangan, memiliki atap, rumput berkualitas, ruang VIP, hospitality, Persib Store, museum Persib, food court, dan area parkir yang luas. Setiap kali Persib bermain, puluhan ribu bobotoh datang. Dari sore, kawasan stadion sudah mulai ramai. Ada yang membeli jersey, ada yang makan, ada yang mengunjungi museum, ada yang membeli merchandise, dan ada yang sekadar menikmati atmosfer sebelum pertandingan. Kemudian ketika pertandingan dimulai, seluruh stadion berubah menjadi lautan biru. Puluhan ribu bobotoh bernyanyi bersama dan memberikan dukungan kepada pemain Persib. Ini bukan lagi sekadar pertandingan sepak bola. Ini sudah menjadi sebuah pengalaman. Dan pengalaman seperti itulah yang sebenarnya memiliki nilai bisnis sangat besar. Namun, untuk mewujudkan stadion seperti itu, tentu dibutuhkan investasi yang sangat besar.
Kita berbicara tentang proyek bernilai sangat tinggi. Apalagi jika stadion dibangun lengkap dengan fasilitas komersial dan infrastruktur pendukung. Karena itu, pertanyaan berikutnya bukan hanya apakah Persib punya uang untuk membangun stadion. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah stadion tersebut bisa menghasilkan pemasukan yang cukup untuk menutup investasi dan biaya operasionalnya. Kalau stadion hanya digunakan untuk pertandingan kandang Persib, tentu pemanfaatannya belum maksimal. Tetapi kalau stadion tersebut dijadikan sebuah kawasan bisnis olahraga, ceritanya akan berbeda. Ada pemasukan dari tiket pertandingan, ada corporate box dan hospitality, ada sponsor, ada merchandise, ada makanan dan minuman, ada museum dan stadium tour, ada konser, ada event olahraga, ada konferensi, ada parkir. Bahkan bisa ada hotel atau pusat perbelanjaan kecil di sekitar kawasan stadion. Dengan model seperti itu, stadion bukan hanya mengeluarkan uang, stadion justru bisa menjadi salah satu aset terbesar klub. Tapi ada satu persoalan yang sangat penting dan sering dilupakan, yaitu lahan. Mencari lahan yang cukup luas untuk membangun stadion berkapasitas 40.000 penonton bukan perkara mudah, terutama di kawasan Bandung dan sekitarnya. Stadion tidak hanya membutuhkan lahan untuk bangunan utama. Harus ada area parkir, akses kendaraan, jalur emergensi, ruang terbuka, fasilitas pendukung, dan infrastruktur transportasi. Kalau lokasinya terlalu jauh dari pusat aktivitas masyarakat, muncul persoalan baru. Akses menjadi lebih sulit, transportasi harus dipikirkan, kemacetan bisa terjadi, dan mungkin membutuhkan investasi tambahan untuk memperbaiki infrastruktur di sekitarnya. Karena itu, lokasi stadion menjadi salah satu faktor paling penting. Lalu bagaimana dengan GBLA? Persib saat ini memang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Namun kita juga harus memahami perbedaan antara memiliki stadion dengan mengelola stadion. Persib bukan berarti membeli JBLA dan otomatis menjadi pemilik stadion tersebut. Yang dilakukan adalah kerjasama pengelolaan dengan pemerintah Kota Bandung dalam jangka panjang. Dan sebenarnya ini merupakan langkah yang sangat penting. Dengan adanya pengelolaan dalam jangka panjang, Persib mempunyai ruang yang lebih besar untuk mengembangkan aktivitas klub di kawasan tersebut. JBLA bisa menjadi lebih dari sekadar tempat pertandingan. Bisa menjadi rumah bagi Persib dan Bobotoh. Tetapi tentu saja muncul pertanyaan lain. Apakah pengelolaan JBLA sudah cukup? Atau suatu saat nanti Persib tetap harus mempunyai stadion yang benar-benar dimiliki sendiri? Menurut saya, ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Karena memiliki stadion sendiri memang mempunyai banyak keuntungan. Tetapi bukan berarti Persib harus terburu-buru membangun stadion baru. Persib juga harus memikirkan prioritas. Klub harus tetap mempunyai skuad yang kompetitif. Akademi harus berkembang, training center harus berkualitas, pemain harus mendapatkan fasilitas yang bagus. Operasional klub harus sehat, dan tentu saja Persib harus tetap mampu bersaing untuk mendapatkan trofi. Percuma memiliki stadion yang sangat megah kalau kemudian anggaran tim terganggu dan kualitas skuad menurun. Karena itu, pembangunan stadion harus dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang. Dan sebenarnya Persib sudah mempunyai beberapa modal penting untuk menuju ke arah tersebut. Persib bukan hanya memiliki sejarah panjang dan basis supporter yang besar. Klub ini juga semakin berkembang dari sisi komersial, branding, merchandise, digital, akademi, fasilitas latihan, dan pengelolaan klub secara keseluruhan. Artinya, Persib sebenarnya sedang bergerak menuju model klub modern. Mungkin langkah berikutnya bukan langsung membangun stadion baru dari nol,
Bisa saja Persib terlebih dahulu mengembangkan pengelolaan GBLE secara maksimal, membangun ekosistem bisnis di sekitarnya, dan melihat seberapa besar potensi komersial yang bisa dihasilkan.